Selanjutnya kita akan menggunakan perintah for yang berada dalam kontrol struktur, sama seperti if. Ya, struktur terkontrol yang sini kita menggunakan for. Kita lihat dulu for itu seperti apa. Nah, jadi for itu adalah fungsinya untuk proses perulangan, tapi dia ada syaratnya, ada kondisinya. Ini namanya perulangan bersyarat. Kita di sini ada for, ada initialization, ada condition, dan ada increment. Nah, ini bisa increment atau decrement. Nah, selama kondisinya masih benar atau true atau terpenuhi, maka dia akan menjalankan program di dalam kurung kurawalnya for. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Kita akan coba buat. Nah, ini kita hilangkan dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa di save dulu atau di save as agar program yang sudah teman-teman coba itu tidak hilang tertimpa. Bisa di save as ya. Save as copy, jadi nanti akan menggunakan nama file yang baru. Oke, kita misalnya contoh for i nt integer i sama dengan 0, lalu syaratnya apa? Misalnya i-nya kurang dari 10 atau kondisinya. Lalu ini kita mau prosesnya apa? Kita proses increment satu-satu. I sama dengan i plus 1. Lalu di sini kita kasih kurung kurawal buka. Dia otomatis ada kurung kurawal tutupnya. Nah, kita lihat di sini int i sama dengan 0 ini adalah, kita lihat di sini ini merupakan inisialisasi bahwa i itu dimulai dari angka 0. Lalu kondisinya itu i kurang dari 10. Selama i kurang dari 10 maka bernilai true. Sehingga kalau true dia menjalankan program di dalam kurung kurawalnya yang punya si for ini ya. Nah, sedangkan ini adalah increment-nya. Kita mau increment-nya per berapa? Nah, ini per 1. I sama dengan i plus 1 berarti kan nilai awal itu i sama dengan 0, 0 tambah 1, lalu disimpan di i. I-nya berubah menjadi 1. Saat kita looping berikutnya lagi, i-nya 1 tambah 1, 2, lalu disimpan ke i lagi. Jadi 2. Jadi i-nya akan bertambah terus sampai nanti nilai i-nya itu adalah 10. Kalau 10 kurang 10, maka syaratnya salah sehingga dia tidak menjalankan perintah ini. Nah, kita jangan taruh di void loop karena dia akan looping terus. Kita taruh di dalam void setup karena dia hanya sekali menjalankan perintahnya. Kita coba ya. Serial.print lalu i ya. Kita lihat i seperti apa. Ini print ln ya. Jadi biar enter. Kita lihat dia akan looping sebanyak berapa kali. Nah, kita lihat berarti dia looping dari 0 sampai 9 sebanyak 10 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 itu berarti dia sebanyak 10 kali. Nah, kalau misalnya di sininya kita ganti misalnya i kurang dari sama dengan 10. Kita stop ya. Nah, dia dari 0 sampai 10 berarti 11 kali looping. Karena apa? Karena pada saat di sini proses increment-nya i sama dengan i plus 1, pada saat nilai i-nya 9, 9 tambah 1, 10. 10 kurang dari sama dengan 10, benar apa salah? Ternyata kan benar hasilnya atau true, sehingga angka 10 masih ditampilkan di serial.print ini. Pada saat looping berikutnya, 10 tambah 1, i-nya 10 tambah 1 jadi 11, simpan di i11. Maka dibandingkan dengan kondisi ini, 11 kurang dari sama dengan 10 salah. Karena salah, maka dia keluar dari perintah for, sehingga dia akan menjalankan perintah di void loop ini. Fungsinya buat apa for ini? Fungsinya adalah jika suatu saat kita membutuhkan melakukan proses eksekusi yang memerlukan banyaknya looping. Misalnya kita ingin looping sebanyak 5 kali ya. Misalnya kita ingin LED itu berkedip sebanyak 5 kali, maka kita atur supaya di sini for ini akan looping sebanyak 5 kali, sehingga setelah 5 kali dia akan keluar dari perintah for ini. Nah, kita gabungkan. Nah, sebelum kita gabungkan dengan perintah if, coba kita kasih di sininya angka 2 ya. Untuk lebih memudahkan pemahaman. Stop dulu.
Kita lihat dia ngitungnya dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pada saat nilai awal, kita lihat awalnya I sama dengan 0. Kita 0 itu dicek dulu, 0 kurang dari sama dengan, kita belum ke incrementnya dulu. Jadi kalau nilai awal itu dia langsung cek dengan kondisi. 0 kurang dari sama dengan 10, benar ya, karena benar dia menjalankan perintah di dalam kurung kurawal for-nya. Maka serial.print ln 0, maka 0-nya muncul. Lalu kita jumlahkan 0 tambah 2, I-nya kan berubah menjadi 2. Nah, karena 2 dibandingkan 2 kurang dari sama dengan 10, ternyata ya masih kurang dari sama dengan 10, berarti benar syaratnya atau kondisinya, maka tampilkan 2. 4 juga sama terus sampai dia kondisi 8 sama 10. Pada saat 10 sudah ditampilkan, 10 tambah 2 maka 12, nilai I terakhir adalah 12. Dibandingkan 12 kurang dari sama dengan 10, ternyata dia salah karena 12 itu lebih dari sama dengan 10. Karena salah maka dia keluar dari perintah for, dia berhenti di perintah loop sini. Maka dia hanya menampilkan angka 0 sampai 10. Lalu akan kita buat let ini akan looping atau berulang sebanyak misalnya 5 kali. Kita tekan dulu. Oke, kita buat perintahnya di sini. Misalnya variabel A sama dengan 40. A. Misalnya ini variabelnya sensor ya. Misalnya di sini kita misalnya suhu ya. Suhu 40, if suhu lebih dari sama dengan 35, jika suhu lebih besar dari sama dengan 35, maka kita taruh for-nya di sini. Oke, jika suhu lebih dari sama dengan 35, nah kita buat di sini. Kita pindahkan di dalam sini. Jangan lupa kalau kita membuat program itu kita buat harus lebih rapi ya. Misalnya void loop ada kurung kurawal. Nah ini seperti ini dibuat samping, lalu ada if. Kita buat jangan seperti ini, jangan diratakan seperti ini, nanti kita bingung sendiri. Maka kita kasih indent, kita kasih tabulasi. Nah seperti ini ya. Jadi for juga jangan seperti ini. Nah ini jadi kita nanti bingung baca programnya, ini punyanya siapa program ini. Nah kalau seperti ini berarti for ini berada dalam if. Seperti ini ya. Dan kita lihat pada saat kita klik kurung kurawal maka pasangannya akan highlight juga warnanya. If juga sama, void loop juga sama. Oke. Udah selesai, kita ganti di sini dengan digital write. Digital write misalnya nomor let write height. Kasih delay 1000. Copy. Oke, ini kita kasih low. Ya seperti udah dijelaskan di awal bahwa jika LED diberikan height maka dia akan menyala. Kenapa? Karena rangkaian hardware-nya jika dikasih positif atau height maka akan menyala. Kalau dikasih low atau ground dia akan mati karena anodanya di sini dia akan menyala jika diberikan positif. Karena katodanya, katoda dari LED ini, C itu katoda ya, itu dia terhubung ke negatif. Kita lihat kita ingin loopingnya misalnya sebanyak 3 kali ya. For 3 kali. Nah, setelah 3 kali di sini kita kasih perintah while 1. Dia fungsinya while 1 itu untuk menghentikan program, jadi dia mentoknya di sini saja. Jadi tidak looping terus. Kita coba ya. Suhu 40 kan syaratnya benar, maka dia akan menjalankan for di sini sehingga
LED ini akan berkedip-kedip sebanyak 3 kali. Kita lihat. Nah ya, 1, 2, 2. Oh, salah ini. Tadi di sininya I plus 2. Harusnya I plus 1. Kita coba lagi ya. Satu, 2, 3, 4. Ternyata dia loopingnya, kita lihat berhentikah programnya? Ya, programnya berhenti, dia loopingnya sebanyak 4 kali. Karena di sini I-nya kurang dari sama dengan 3. Karena dimulainya dari 0, maka 0-nya akan terhitung 0, 1, 2, 3, berarti dia 4 kali. Ya, jadi fungsi dari while-nya adalah untuk menghentikan program sehingga dia akan berada di sini. Karena jika tidak ada while, dia akan looping terus-menerus sehingga kita tidak tahu apakah dia loopingnya berapa kali, itu tidak terlihat karena dia akan selalu looping terus di loop itu. Karena di sini kita suhunya itu datanya itu statis, bukan dinamis. Kalau dinamis mungkin bisa kita atur menggunakan trim pot. Jadi pada saat lebih dari 40, dia akan looping di sini, lalu kita turunin nilai suhunya menjadi misalnya 20 kalau menggunakan trim pot misalnya. Sehingga jadi nanti dia tidak akan menjalankan perintah ini sehingga terlihat LED-nya ini akan berkedip sebanyak berapa kali. Baik, itu penjelasan tentang for digabung dengan if, yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Jika ada masalah atau ada kebingungan bisa ditanyakan di grup diskusi. Terima kasih.